Raut wajah He Yao dingin membeku saat dia berkata, "Tidak ada rencana lain. Tinggal bunuh saja Gustav di tempat." Aura purba mengalir dari tubuh He Yao. Cahaya misterius menyelimuti sekelilingnya, membuatnya tampak seperti dewa iblis dari kegelapan. Di ujung jarinya, dia memainkan pedang panjang, lalu tiba-tiba melemparkannya. Pedang itu berubah menjadi cahaya hitam pekat, menembus ruang dan waktu, meluncur jauh ke kejauhan. Namun di wajahnya justru muncul senyum licik nan jahat. Dia berkata, "Hanya bisa imbang melawan beberapa ketua sekte. Lalu sok-sokan mau bertanding melawan kami, 10 besar jenius Gunung Kunlun. Lusa akan menjadi hari kematiannya. Tapi kalau dia bisa menahan pedangku, barulah dia layak menjadi lawanku. Kalau tidak, maka dia hanya akan menjadi kuburan di bawah kakiku." Cahaya hitam menembus angkasa, mengejar hingga puluhan ribu meter jauhnya. Di sana Gustav sedang mengobati Duan Haiyan. Kedua tangannya menempel di punggung yang sang guru. Aliran darah yang semula mengamuk kini berubah menjadi tenang, mengalir masuk perlahan ke tubuh Duan Huaiyan, lalu memperbaiki meridian dan tulang yang patah. Semburan demi semburan energi darah berubah menjadi kekuatan waktu paling murni. Kadang berbentuk naga, kadang berbentuk harimau, menyelimuti Gustav dan Duan Huaiyan. Tiba-tiba, dari kedua lengan Gustav memancar energi kehidupan, dan di sekeliling tubuhnya mengambang 108 jarum perak. Jarum-jarum itu melesat cepat, lalu menancap di sekitar luka besar Duan Huaiyan, diiringi aura kehidupan yang mulai menyembuhkan luka. Perlahan rasa sakit, panas bahkan gatal mulai dirasakan Duan Huaiyan. Orang-orang melihat luka sebesar mangkuk di tubuhnya perlahan mulai menutup. Sel-sel mulai tumbuh dengan kecepatan luar biasa, membentuk jaringan daging baru, lalu menutupi rongga luka. Pembuluh darah dan jaringan otot muncul dan menyambung luka. Daging baru tumbuh, meridian tumbuh kembali, menyambung jalur energi yang putus. Tulang dalam pun mulai tumbuh kembali, menyambung patahan, dan menyembuhkan luka dari akar-akarnya. Huang Zhantian berbicara dengan nada kagum. "Hebat sekali. Keahlian medis tuanku sungguh luar biasa. Dalam waktu sesingkat ini, mampu menumbuhkan ulang, tulang, dan meridian. Bagi mereka yang sudah mencapai level ini, regenerasi anggota tubuh atau daging memang bukan hal asing. Tapi biasanya butuh waktu 3-5 tahun. Namun, orang seperti Gustav yang hanya dalam puluhan menit sudah berhasil menumbuhkan ulang tulang, darah, dan meridian, itu sungguh jarang ada duanya." Xiaobi berkata dengan bangga, "Tentu saja, Gustav itu dewa pengobatan yang bahkan bisa menyembuhkan dantian yang hancur." Tiba-tiba, raut wajahnya berubah dan dia berteriak, "Gustav, ada pedang terbang datang dari belakang." Ia menatap cahaya yang meluncur dan melihat jelas pedang panjang hitam yang melesat. Pedang panjang hitam itu menembus langit. Itulah pedang milik He Yao. Satu gelombang pedang meluncur cepat. Huang Zhantian segera menyerang balik, namun justru terpental dan dia muntah darah. Dalam sekejap, Huang Wuqiang dan 2 orang lainnya serentak maju sambil berseru, "Lindungi Tuan Muda!" Masing-masing mereka mengerahkan kekuatan, memadukan dao dan senjata. Pedang panjang dan tombak panjang, semuanya digunakan. Terdengar ledakan dahsyat, ketiganya langsung terpental. Dengan kekuatan mereka yang tidak sembarangan pun, mereka masih tidak mampu menghentikan pedang itu. Gustav menoleh ke belakang. Pedang panjang hitam itu terlalu cepat, nyaris hanya berupa bayangan sisa. Yang paling mengerikan adalah aura di atas pedang hitam itu amat kuat. Siapa pemilik pedang ini? Kenapa bisa tiba-tiba menyerang ke sini? Dalam sekejap, Gustav bahkan tidak sempat berpikir, namun pedang hitam itu sudah hampir menyentuh tubuhnya. Tapi Gustav tidak menghentikan pengobatan untuk Duan Huaiyan, karena kalau dia mundur sedikit saja, gurunya akan menerima serangan langsung. Kalau sampai terkena pedang itu dalam kondisi luka, Duan Huaiyan pasti akan mati.
Satu-satunya yang bisa dilakukan Gustav adalah mengumpulkan seluruh energi iblis dan darahnya. Lalu dia membentuk dinding darah di sekujur tubuhnya untuk menahan serangan itu. Namun, dinding darah itu langsung hancur. Pedang hitam langsung menembus bahu kiri Gustav, dan tubuh pedang dipenuhi aura hitam yang sangat mengerikan. Huang Santian yang baru saja menahan lukanya buru-buru berlari ke sana. Dia melihat pemandangan itu dan bergumam kaget. Tidak mungkin, ini pedang milik He Yao. Apakah kekuatan He Yao sudah sejauh ini? Dia sudah jauh melampauiku. Dia mendongak dan melihat Gustav tidak mengerutkan alis sedikit pun, namun masih fokus mengobati Duan Huaiyan. Di dalam hati, dia berkata, "Tuan muda rela terluka demi gurunya, bahkan rela mati asalkan gurunya hidup. Tidak heran beliau bisa sampai pada level ini, hanya dengan rasa hormat dan kasih sayang seperti ini terhadap guru. Aku sudah kalah jauh. Barusan tuan muda bisa saja menghindar dari serangan itu, tapi dia memilih untuk menahannya demi sang guru. Dengan tuan seperti ini, aku rela mengikutinya seumur hidup." Wanyan Pojun segera tiba di hadapan Gustav dan berkata, "Tuan, kau tidak apa-apa. Aku akan segera membuat formasi pelindung." Kemudian dia mengangkat tombaknya, lalu membentuk satu formasi pelindung kuat untuk menjaga keselamatan Gustav. Huang Wuqiang, meski lukanya lebih parah, memaksakan diri datang dan duduk di belakang Gustav dan berkata, "Siapapun yang ingin melukai Tuan harus melewati aku dulu." Di dalam hatinya dia berkata, "Kalau Gustav mati, aku juga tidak punya alasan untuk hidup." Lao Xiu dan Xiao Bi juga bertanya dengan panik, "Gustav, kau tidak apa-apa?" Nada suara Gustav tetap tenang saat dia menjawab, "Aku tidak apa-apa." Beberapa saat kemudian, luka dada Duan Huaiyan sepenuhnya pulih. Meski organ dalam masih perlu pemulihan, tapi tidak ada lagi bahaya jiwa. Gustav perlahan bangkit, matanya setajam es di bulan Desember, dan begitu tubuhnya mengguncang, energi darah meledak keluar, memancarkan suara menggelegar. Aura iblis dari pedang hitam itu hancur total, dan pedangnya pun patah menjadi dua bagian, jatuh ke tanah dari depan dan belakang tubuh Gustav. Gustav menutup mata sejenak, dia mengaktifkan teknik kultivasi dan membiarkan energi darah menyembuhkan luka. Hanya dalam puluhan detik, lukanya sudah pulih sepenuhnya. Dia memungut pedang yang sudah patah itu, lalu berkata dengan suara tajam, masih berani menyergap dari belakang, "Kalian tahu pedang siapa ini?" Huang Santian melangkah maju dan memeriksa dengan cermat, lalu kemudian berkata, "Itu pedang He Yao, salah satu dari 10 jenius tersembunyi Gunung Kunlun. Sepertinya benar, dia yang menyerang. Tapi aku tidak menyangka, 2 tahun lalu aku dan dia sama-sama berada di puncak alam Daiyuan. Sekarang dia sudah melampaui ranah itu, dan dari aura pedang ini, dia bukan lagi kelas biasa di ranah alam Kaisar Dewa." Dulu Huang Santian dan Huang Wuqian juga termasuk tokoh muda yang menjanjikan. Namun 5 tahun lalu mereka dikalahkan oleh He Yao dan lainnya. Dan He Yao pun naik menjadi salah satu dari 10 jenius tersembunyi Gunung Kunlun. Siapa sangka hanya 5 tahun berlalu dan He Yao sudah berkembang sampai sejauh ini dengan bantuan dari berbagai sekte besar. Seorang He Yao di ranah alam Kaisar Dewa, kekuatannya minimal setara dengan alam Kaisar Dewa lapis kelima atau lebih tinggi lagi. Bahkan ketua sekte biasa pun pasti tidak sanggup menahannya. Wajah Gustav sedingin es dan dia berkata, "He Yao, kau masih berani menyergapku dari belakang. Sekarang permusuhan sudah jelas. Kelak aku pasti akan membuatmu hancur berkeping-keping. 10 jenius tersembunyi Gunung Kunlun, memangnya apa hebatnya itu? Setelah aku menghabisi Jing Sui dan 2 lainnya, kalian semua akan menjadi targetku satu persatu." Setelah berkata demikian, Gustav mencengkram ujung pedang yang patah di ujung jarinya, lalu menghancurkannya menjadi serpihan yang tertiup angin dan menghilang begitu saja. Di lapangan Qianju, tiba-tiba di belakang He Yao muncul sebuah jurang besar nan gelap.
jurang yang dipenuhi kilat kematian dan aura mengerikan dari 9 neraka hingga menutupi seluruh langit. Pada saat itu, dia seperti penguasa langit dan bumi. Tatapan matanya yang berkilau penuh kejahatan memancarkan cahaya mengerikan. Dia berkata dengan nada dingin, "Gustav, sepertinya kau hampir layak menjadi lawanku." Namun pemuda berbaju putih di sebelahnya hanya tersenyum tipis dan berkata, "Hampir layak menjadi lawanmu? Jadi kau butuh berapa jurus untuk membunuhnya?" He Yao menjawab dengan dingin, "2 jurus. Tidak perlu sampai jurus ketiga. Membunuh sampah seperti dia. Tidak perlu repot-repot sampai 3 jurus." Dia kemudian menoleh pada Huang Futian dan Jing Sui di kejauhan, lalu berkata, "Biarkan saja si sampah itu menuntaskan keinginannya dulu. Biarkan dia menikmati saat-saat paling bahagianya. Baru setelah itu aku akan turun tangan, membuatnya jatuh dari puncak langit ke neraka terdalam. Bukankah itu lebih memuaskan?" Pada detik berikutnya, He Yao berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang dari langit. 8 pemuda termasuk si pemuda berbaju putih saling berpandangan sejenak, lalu serempak menggelengkan kepala. Kedelapan orang ini, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh aura kuno, dan di belakang mereka menjuntai 3.000 sinar cahaya, seolah-olah Raja para Dewa turun ke dunia fana. Siapapun yang memandang mereka akan merasakan ilusi aneh, terlihat dekat, tapi seperti berdiri di ujung galaksi, seakan mereka berada di alam yang tidak bisa disentuh oleh manusia biasa. Mereka adalah 8 dari 10 jenius tersembunyi Gunung Kunlun. 5 tahun lalu, 10 jenius ini dipilih dari sekian banyak talenta. Ji Siking adalah satu-satunya wanita yang dengan sedikit keberuntungan berhasil masuk. Namun dia selalu merasa kesulitan berbaur dan kekuatan kultivasinya juga tidak terlalu tinggi. 5 tahun lalu, ke-10 jenius ini mendapat kesempatan langka masuk ke salah satu reruntuhan rahasia dari zaman kuno. Sebuah kesempatan luar biasa yang bahkan bisa mengubah nasib seseorang. Namun akhirnya hanya 9 orang yang masuk. Ji Siking tidak ikut. Alasannya karena pada saat itu Gustav sedang mengalami masalah besar dan Ji Siking khawatir Gustav akan celaka, sehingga dia meninggalkan kesempatan emas itu. Seandainya Ji Siking ikut masuk ke rahasia itu, bisa jadi beberapa tahun lalu dia sudah menembus ranah alam Kaisar Dewa. Tentu ini adalah rahasia besar. Gustav tidak tahu, sebagian besar orang di Gunung Kunlun pun tidak mengetahuinya. Kalau berbicara mengenai putra surga sejati di Gunung Kunlun, merekalah yang sebenarnya pantas menyandang gelar itu. Pemuda seperti He Yao dan pemuda berbaju putih ini, hanya 1 orang saja sudah cukup untuk menghadapi tokoh-tokoh kuat seperti Jing Sui atau Huang Futian. Mereka adalah sosok terdepan dari generasi muda, tokoh-tokoh paling mengerikan dari seluruh dunia kultivasi. Sesaat kemudian, 8 pemuda itu pun berubah menjadi sinar dan menghilang di cakrawala. Datang secara misterius, pergi pun secepat bayangan. Di bawah sana, di lapangan utama, banyak ketua sekte kecil dan tetua agung yang terpukau dengan kekuatan mereka. Beberapa ketua sekte berkomentar dengan iri, "Andai aku mempunyai kekuatan seperti mereka, itu pasti sangat luar biasa. Mereka semua minimal berada di ranah alam Kaisar Dewa tingkat 1 atau 2, tapi bisa bertarung menghadapi ahli alam Kaisar Dewa Emperor tingkat 4, 5, bahkan lebih. Yang menjadi masalah, mereka sudah mulai memusuhi Gustav. Apakah Gustav bisa melawan mereka? Tidak mungkin. Gustav jelas tidak akan bisa menang. Mereka adalah generasi jenius paling kuat dalam 1000 tahun terakhir. Bahkan leluhur keluarga Huang, Tetua Agung Sekte Dao dan Ketua Sekte Gunung Kunlun sendiri pernah berkata kalau mereka adalah calon pemilik kekuatan tertinggi di masa depan. 10 jenius tersembunyi Gunung Kunlun yang bisa melangkah ke ranah tertinggi, mana mungkin Gustav bisa dibandingkan dengan mereka. Itu benar-benar bukan level yang sama. Gustav paling maksimal hanya bisa menindas orang biasa.
Bagi tokoh sehebat 10 jenius tersembunyi Gunung Kunlun, Gustav tidak lebih dari batu pijakan di bawah kaki mereka. Orang-orang ramai memperbincangkan, sambil terus melanjutkan proses pendaftaran. Banyak sekte kelas menengah dan atas juga mulai mendaftarkan diri. Meski mereka sadar, murid mereka belum tentu bisa masuk 10 besar, tapi mereka tetap berharap bisa mendapatkan peringkat, baik untuk membanggakan sekte mereka maupun untuk mengetes kemampuan para murid. Kali ini, 10 jenius tersembunyi Gunung Kunlun tidak ikut berpartisipasi. Yang ikut bertarung adalah murid-murid inti, murid pewaris sejati, dan murid sekte Dao. Yang paling penting, 100 orang terbaik akan mendapat hak masuk kolam pemandian naga milik Tuan Jingsui guna meningkatkan kekuatan mereka. Setelah itu, akan diadakan pertarungan lanjutan untuk memilih 10 orang. Lalu mereka akan dibina sebagai generasi 10 jenius tersembunyi Gunung Kunlun yang baru dan menerima penguatan dari seluruh sekte besar. Di sisi kota Qianju, suasana masih ramai. 6 sekte besar sibuk memungut mayat, sementara sekte-sekte lainnya sibuk mendaftar. Sementara itu, kubu Gustav penuh ketegangan dan aroma pertempuran. Gustav memandang Huang Santian dan bertanya, 10 jenius tersembunyi Gunung Kunlun. Jadi itu alasan mereka menyerangku. Mereka pikir mereka itu langitnya Gunung Kunlun? Katakan padaku, siapa saja mereka dan dari sekte mana asal mereka? Huang Santian menjawab sambil menangkupkan kedua tangannya. Hei Yao, peringkat kelima dalam 10 jenius tersembunyi Gunung Kunlun, berasal dari sekolah Kunlun. Sektenya sangat kuat, meskipun sudah ditekan oleh klan darah roh selama 3000 tahun. Namun kekuatan mereka tetap luar biasa. Jumlah ahli di ranah alam Kaisar Dewa milik mereka hanya sedikit di bawah keluarga Huang. Bahkan ada yang sudah mencapai alam Kaisar Dewa tingkat 8 atau 9. Meskipun begitu, sepertinya tidak ada yang bisa menandingi senior Han Yun. Selain itu, Hei Yao adalah putra ketua sekolah Kunlun. Di luar, dia dikenal sebagai putra suci Gunung Kunlun. Dan Nona Ji Siking adalah kandidat terkuat untuk putri suci. Dari dulu, putra suci dan putri suci dianggap sebagai pasangan. Mungkin itu alasan tadi Hei Yao menyerang Tuan. Gustav mencibir, putra suci. Kalau begitu, aku justru ingin melihat dia berlutut seperti anjing nantinya. Setelah itu, dia membantu Duan Huaiyan berdiri, lalu bersama yang lain mencari sebuah bangunan tinggi dan menyewa beberapa kamar untuk beristirahat. Di dalam kamar, Gustav melanjutkan, 8 orang lainnya, mereka berasal dari sekte atau keluarga mana? Huang Santian menjawab, 8 orang lainnya berasal dari sekte-sekte seperti sekte Dao, sekte Sui Men, sekte King Tianmen, dan lain-lain. Selain sekte Dao, 4 sekte itu semuanya adalah kekuatan tingkat atas. Biasanya sekte-sekte kecil dan menengah tidak akan pernah bertemu dengan mereka. Atau lebih tepatnya, sekte kecil dan menengah memang tidak punya kualifikasi untuk bertemu dengan sekte-sekte seperti itu. Sekte-sekte itu, kecuali keluarga Huang, semuanya berasal dari zaman kuno yang merupakan kekuatan sejati pada masanya. Banyak ahli yang ikut dalam perang melawan klan darah roh berasal dari sekte-sekte ini. Namun, karena tekanan panjang dari klan darah roh, mereka tidak lagi memiliki kultivator ranah tertinggi. Paling tinggi pun hanya di ranah alam Kaisar Dewa tingkat 9. Dan mereka harus bersembunyi, karena kalau ketahuan oleh klan darah roh, mereka pasti akan diburu sampai mati. Gustav mengangguk sambil bergumam, 5 kekuatan besar dia. Huang Santian menambahkan, oh ya Tuan, di antara 10 jenius tersembunyi itu, keluarga Huang juga mempunyai 1 orang, namanya Huang Qiankun. Dia berada di peringkat 9. Dulu kabarnya dia mampu menantang ahli alam Kaisar Dewa tingkat 4. Tapi aku sudah tidak tahu lagi mengenai kekuatannya sekarang. Yang terkuat di antara mereka berasal dari sekte Sui Men dan sudah berada di alam Kaisar Dewa tingkat 4.
tapi bisa melawan ahli alam Kaisar Dewa tingkat 7.